Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karenanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Abi Syaban, NPM 250541006 dari Program Studi Teknik Industri Universitas Widyatama. Kali ini saya ingin mempresentasikan artikel ilmiah yang telah saya buat ditujukan untuk tugas bahasa Indonesia. Artikel tersebut berjudul Analisis Efektivitas Program Preventive Maintenance Mesin Skuring dan Bleaching terhadap penurunan downtime di manufaktur tekstil X. Perlu diketahui, untuk artikel ilmiah ini saya merujuk pada salah satu jurnal yaitu Jurnal Teknik Industri, di mana di dalamnya menggunakan struktur yang berisi abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Langsung aja kita mulai. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak ini berisi mengenai inti dari informasi yang yang ada pada artikel ilmiah yang saya buat. Isinya adalah permasalahan downtime sering dialami pada mesin skuring dan bleaching di manufaktur tekstil X. Hal tersebut menjadi alasan utama dijalankannya program preventive maintenance atau PM. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh data lost time sebelum dan sesudah dilakukannya program preventive maintenance. Kemudian mengukur efektivitas program menggunakan desain komparatif retrospektif, sumber data yang diperoleh melalui kuantitatif riwayat downtime, dan kualitatif dari wawancara teknisi dan supervisor pemeliharaan untuk kerusakan yang sering terjadi. Ditemukan hasil analisa dari program ini efektif untuk mengurangi downtime dengan pengurangan persentase downtime tidak gangguan sebesar 51,7% dan downtime gangguan 40%, dan mengetahui akar penyebab kerusakan yang untuk selanjutnya bisa dicegah. Oleh karenanya, konsistensi dan kualitas preventive maintenance menjadi hal yang direkomendasikan untuk menjaga keandalan mesin. Untuk kata kuncinya, saya menggunakan preventive maintenance, downtime, tekstil, dan manufaktur. Selanjutnya, ada pendahuluan. Di pendahuluan ini, saya menyampaikan mengenai beberapa kajian teori atau mungkin teori-teori yang sudah ada mengenai mesin skuring, bleaching, manufaktur tekstil, dan juga preventive maintenance. Lalu saya ringkas dan isinya merupakan industri tekstil bergantung pada kontinuitas operasional mesin skuring dan bleaching sebagai tahapan pre-treatment, yang mana hal itu krusial untuk menentukan kualitas akhir dari kain produksi. Di manufaktur tekstil X menghadapi tantangan, yaitu tingginya angka downtime akibat kerusakan mendadak atau breakdown, yang berdampak langsung pada penurunan produktivitas dan pembengkaknya biaya perbaikan. Untuk mencegah risiko tersebut, penerapan strategi preventive maintenance atau PM yang terjadwal menjadi solusi untuk menjaga keandalan mesin melalui inspeksi rutin dan penggantian komponen kritis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program preventive maintenance di manufaktur tekstil X dalam menekan downtime guna memberikan rekomendasi optimasi jadwal perawatan yang mampu menjamin efisiensi produksi dan keandalan mesin. Selanjutnya ada metode penelitian yang saya gunakan. Di jenis penelitian ini, saya menggunakan desain komparatif retrospektif pada dua periode yang berbeda, yaitu periode sebelum, yang mana 3 bulan sebelum dilakukannya preventive maintenance pada bulan Mei, Juni, dan Juli 2025. Dan yang kedua, periode setelah 3 bulan setelah dilakukannya preventive maintenance pada bulan Agustus, September, dan Oktober 2025. Selanjutnya, lokasi penelitian, saya melakukan penelitian ini di lokasi Departemen Pretreatment Manufaktur Tekstil X, dan objek penelitiannya data lost time atau downtime dan program preventive maintenance atau PM mesin skuring dan bleaching. Jadi untuk penelitian ini saya membandingkan antara data sebelum dan data sesudah untuk selanjutnya dapat dianalisis untuk kemudian menghitung presentasi, yang mana presentasi itu akan menunjukkan efektivitas dari program preventive maintenance. Selanjutnya sumber data pengumpulan ada dua. Yang pertama adalah data kuantitatif diperoleh dari data riwayat mesin perusahaan, meliputi durasi downtime, riwayat perbaikan secara mendadak atau breakdown, atau merupakan perbaikan yang tidak terencana, yang bersifat gangguan dan tidak gangguan. Hal ini penting untuk diketahui, yang bersifat gangguan merupakan kerusakan yang menyebabkan gangguan kepada produksi atau kepada pada saat
mesin sedang dijalankan, produksi sedang berjalan, terjadi kerusakan, maka itu termasuk ke dalam kategori yang bersifat gangguan. Artinya dia mengganggu jalannya produksi dan dapat juga berakibat pada yang namanya kerugian. Namun tidak gangguan itu pada saat mesin keadaan stop atau diam, maka dilakukan perbaikan secara mendadak, maka itu masuk ke dalam kategori tidak gangguan. Lalu selanjutnya adalah frekuensi kerusakan yang terjadi, lalu periode data total 6 bulan yaitu 3 bulan pra PM dan 3 bulan pasca PM atau preventive maintenance. Selanjutnya ada data kualitatif, ini dikumpulkan melalui teknik wawancara. Informan ini adalah teknisi mesin schooling dan bleaching dan supervisor bagian pemeliharaan. Untuk fokus dari wawancara ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab masalah yang paling sering terjadi dan evaluasi subjektif terhadap pelaksanaan serta keandalan program preventive maintenance atau kendala program preventive maintenance. Selanjutnya ada analisis data. Yang pertama data kuantitatif. Data downtime akan diolah menggunakan analisis statistik deskriptif dan inferensial sederhana atau JBEDA untuk membandingkan jumlah persentase penurunan downtime antara periode 1 dan periode 2. Selanjutnya adalah analisis kualitatif. Hasil wawancara akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Jawaban dari teknisi dan supervisor akan dikelompokkan untuk mengidentifikasi pola dan akar penyebab atau root cause analysis kegagalan mesin yang sering terjadi, yang kemudian digunakan untuk memperkuat dan menjelaskan temuan kuantitatif. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil analisis efektivitas program preventive maintenance, mesin schooling dan bleaching disajikan pada tabel berikut. Dapat dilihat untuk kategori downtime ada downtime gangguan tidak terencana, dan yang kedua adalah downtime tidak gangguan tidak terencana. Seperti yang tadi setelah dibahas, untuk downtime gangguan tidak terencana yang artinya gangguan tersebut atau downtime tersebut mengganggu jalannya produksi yang terjadi secara tidak terencana atau mendadak. Sementara downtime tidak gangguan tidak terencana, downtime tersebut tidak mengganggu jalannya produksi dan juga terjadi secara mendadak. Untuk variabelnya ada sebelum preventive maintenance yaitu bulan Mei dan Juni 2020, Mei sampai Juni 2025. Lalu juga ada setelah preventive maintenance Agustus sampai Oktober 2025. Dan kita lihat juga perubahannya juga atau pengurangannya dari segi menit dan juga persentase penurunan. Untuk bisa dilihat untuk downtime gangguan tidak terencana sebelum periode preventive maintenance bulan Mei sampai Juni dapat dilihat 25 menit untuk kategori untuk lamanya waktu downtime. Lalu setelah preventive maintenance itu berhasil diminimalisasi menjadi 10 menit. Artinya ada penurunan 25 menit yang mana persentase penurunan tersebut adalah 40%. Selanjutnya ada downtime tidak gangguan tidak terencana yang sebelum preventive maintenance angkanya cukup tinggi di angka 3.685. Setelah adanya preventive maintenance angka tersebut berkurang menjadi 1.905 dan perubahan menit tersebut adalah 1.780 yang mana persentase penurunan adalah 51,7%. Untuk total downtime sendiri, persentase penurunan dari total downtime itu di angka 48,38%, yang mana untuk total waktu preventive maintenance yang dilakukan pada periode Agustus sampai bulan Oktober 2025 adalah 1.660 menit. Dan hasil ini dapat dilihat dari perbandingan retrospektif menunjukkan adanya penurunan signifikan dari total downtime sebesar 48,38% atau 1.795 menit secara spesifik downtime yang disebabkan oleh gangguan mesin produksi yang tidak terencana berhasil dikurangi sebesar 40%, dari 25 menit menjadi 10 menit. Modus kegagalan dan pencegahan. Kerusakan yang paling sering terjadi berdasarkan dari wawancara yang dilakukan oleh informan. Informan yang diwawancarai adalah teknisi dan juga supervisor adalah kerusakan roll kain akibat cacat, usia dan pemakaian, juga kualitas. Untuk pencegahannya dilakukan pengecekan roll pres kain dengan pemeriksaan kondisi fisik dan hardness, sehingga dapat dicegah sedini mungkin jika ditemukan roll yang memang tidak sesuai dengan spesifikasi atau cacat. Lalu yang kedua adalah kebocoran instalasi angin yang terkait dengan sistem hidrolik akibat dari usia pakai dan kualitas suku cadang.
Dilakukan pengecekan untuk pencegahan kebocoran instalasi angin pada sistem hidrolik mesin. Lalu juga selanjutnya ada kerusakan pada rubber diapram dan seal akibat dari usia pakai dan sifat korosif dari bahan kimia. Dilakukan pencegahan dengan cara pengecekan dan juga perbaikan pada seal dan rubber diapram untuk bisa diganti secepatnya sehingga eh, dapat juga memperpanjang usia dari spare part tersebut. Yang terakhir ada dosing pump bahan kimia yang sering mengalami kebocoran dan juga error, dapat dilakukan perbaikan dan juga pengecekan pada saat dilakukannya preventive maintenance agar hal kerusakan tersebut dapat dicegah sehingga dosis bahan kimia sesuai dengan SOP ya. Fokus pencegahan PM bisa melibatkan inspeksi berkala dan penggantian komponen sebelum masa pakainya habis atau telah rusak, secara langsung menargetkan modus kegagalan yang tadi dibahas seperti penggantian dan inspeksi dini, inspeksi sambungan, dan juga manajemen komponen. Atau dalam hal ini mengelola spare part yang memang sekiranya perlu diganti atau memang sekiranya sudah ingin mendekati usianya sudah mendekati masa habis dan untuk dipersiapkan penggantiannya di preventive maintenance selanjutnya. Lalu dari efektivitas program preventive maintenance ini dapat dikategorikan menjadi secara langsung dan juga secara tidak langsung. Untuk secara langsung, reduksi 40% pada downtime gangguan tidak terencana menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan kegagalan kritis. Secara tidak langsung, peningkatan disiplin dan efisiensi penjadwalan dengan penurunan 51,7% pada downtime tidak gangguan tidak terencana berkontribusi signifikan pada penurunan total downtime pada mesin. Kesimpulan pada penelitian ini adalah program preventive maintenance pada mesin skuring dan bleaching di manufaktur tekstil X berjalan efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan angka downtime yang cukup signifikan setelah program preventive maintenance ini berjalan selama 3 bulan. Hal itu dapat ditunjukkan dari persentase pengurangan total downtime yaitu sebesar 48,38%. Hal ini menjadi indikasi yang positif agar program ini dapat terlaksana secara konsisten. Melalui Melalui penelitian ini, konsistensi dan kualitas pekerjaan menjadi hal yang direkomendasikan untuk menjaga keandalan mesin dan optimalisasi produksi. Dari daftar pusaka ini, karena saya mengacu pada jurnal teknik industri, maka saya pun juga mengikuti untuk penulisan atau tata cara penulisan daftar pusaka menggunakan IEEE style. Jadi seperti menggunakan nomor. Lalu di sini saya menggunakan 13 sumber yang dijadikan untuk rujukan dalam saya membuat artikel ilmiah ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.